itu yang masih melakukan usaha pengetikan, kemudian penjilitan. Memang sekarang ada kewajiban mereka mencantumkan tulisan tidak menerima pembuatan dokumen yang aspal. Ya, tapi tadi di awal pembicaraan kan terdengar bahwa Pak Haji tadi mengatakan, oh kalau dulu memang ada seperti itu, yang aspal semua. Aspal itu bukan aspal ini pelapis ini jalan, tapi asli tapi palsu. Alias KW lah kira-kira gitu ya. Kalau KW itu palsu. Ini aspal. Kenapa aspal? Karena dia seolah-olah tanpa asli, sehingga universitas yang asli pun mengiyakan. Itu namanya aspal. Sehingga rektor Nova Emilia pun mengiyakan. Tapi kan memang beliau bilang bukan mengiyakan bahkan, hanya meyakini. Jadi hanya yakin. Ya itu makanya Saya ketayangkan tadi hampir investigasi warung kamera tersembunyi, nanti kita bisa cek. oh ada ya. Isu ini bisa menjadi ramai banget ya, karena satu, ada pelapor yang menuduhkan Pak ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, sementara dia menunjukkan itu berdasarkan hasil penelitian dia, karena katanya pakai penelitian saintifik dan sebagainya gitu kan. Tapi bukti-buktinya itu banyak diumbar di media sosial. Nah, sementara yang dituduh kemarin, akhirnya Pak Jokowi itu memberi laporan balik di Polda Metro bahwa dia merasa dicemarkan dan kemudian ada provokasi dan sebagainya gitu. Jadi mengapa ini jadi prosesnya gonjang-ganjing lama banget? Karena ini ternyata disampaikan para pengadu ini pertama kali adalah ternyata bekas-bekas dari orang yang benci sekali dengan Pak Jokowi, pendendam lah gitu. Ya, contohnya kita sebutkan dari 5 itu ada Dr. Tifa, kemudian juga ada saya Suryo. nggak sebut namanya lah, karena praduga tak bersalah silakan ya. Ada yang dulu pernah dipecat jadi menteri, dendamnya bukan main. Ada yang dulu bekas kelompok yang dilarang, bukan partai ya, ormasnya atau apanya itu dilarang. Organisasi masyarakat, ya. Organisasi dilarang. Kemudian kelompok partai yang kalah dalam persaingan itu. Saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada. Yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah, Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan, periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini, oke. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini? Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Kalau nah kemudian ini sangat erat kaitannya dengan perkara yang dilaporkan Pak Jokowi. Kalau seandainya ijazah ini terbukti palsu, UGM mengatakan kami tidak mengeluarkan itu, ini bukan mahasiswa kami dan sebagainya, maka laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya jadi gugur. Tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik, memang palsu. Tapi kalau ini asli, maka laporan Pak Jokowi ini apa yang diputuskan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Baris-Krim, keluar SP3 ini sebagai alat bukti untuk perkara
Pencemaran nama baik. Ya gampang sekali kan. Ya. Nah, tapi kan ada yang katakan perlu dilaborat dan apa enggak. Ya perlu, silakan dilaborat. Kan tidak perlu, tapi tidak perlu kita terlalu sibuk dengan dilaborat. Yang ngeluarkan kok. Yang ngeluarkan ini lah, di laborat itu paling membandingkan antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85. Oh, ternyata identik. Selesai. Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya mekar, wah ini giginya, bukan itu. Jadi clear sekali Pak Susto, terima kasih karena ini memang pakar dan hidupnya di bidang penyidikan. Bisa. Ya, nama siapa Ibu? Saya Wani Janibi dari Aliansi Rakyat Menggugat. Kami tetap dukung Dr. Tifa dan Roy Suryo yang dikriminalisasi. Dan kami tetap menunggu walaupun sampai tengah malam. Dan kami minta ibu-ibu rumah tangga, cobalah Joko Widodo, tunjukin itu ijazahnya yang asli. Mantan Presiden Amerika Obama, dia katanya bukan lahir di Amerika, dia tunjukin akte kelahirannya, kan selesai benar dia lahir di Amerika. Apa salahnya tunjukkan ijazah palsu saja aslinya, ini ijazah kan selesai, nggak bikin kegaduhan lagi kan. Jadi nggak ada lagi orang mau tuduh dia palsu kayak apa. Nih buat ibu-ibu yang katanya dokter, yang katanya peneliti, yang sibuk ngurusin ijazah mulu ya, sibuk ngegibahin ijazahnya Jokowi mulu. Saya jadi teringat gitu ya, ketika sekarang ini geopolitik internasional sedang ramai diperbincangkan mengenai peperangan gitu ya. Saya jadi teringat ada salah satu podcast Anda yang mengeluarkan pernyataan gitu, bahwasanya ada salah satu tokoh di Indonesia yang bisa menghentikan perang dunia ketiga gitu. Ini kayaknya momentum yang tepat banget nih buat ibu-ibu yang kemarin ngomongin ijazah mulu ya kan, yang katanya ini bakal, orang ini bakal dilantik jadi sekjen PBB apa gimana tuh. Ini tepat banget momentumnya, ditunggu katanya kan di dunia internasional. Ini kalau memang bener nih tokoh yang diomongin sama ibu ini bisa menghentikan perang dunia ketiga, wah, luar biasa berarti ya. Nah, ini bisa jadi sejarah. Ini daripada ngurusin ijazah kan gak ada manfaatnya, lebih baik ngurusin ini nih, kan sesuai dengan pernyataan Anda ya ibu-ibu. Nih kan Anda ini jaringnya luas banget ya. Bahkan kalau kita melihat nih statement-statementnya ibu-ibu yang ngurusin ijazah yang satu ini, ya kita tahu itu jaringnya di dunia internasional luar biasa banget. Ini momentumnya tepat banget kalau bisa menghentikan perang dunia ketiga dengan mendatangkan tokoh itu. Wah, bisa nggak kira-kira jadi damai?